Dukungan terhadap pembentukan negara Palestina terus menguat setelah 15 negara barat mengeluarkan deklarasi bersama. Mereka menyerukan gencatan senjata di Gaza, pembebasan sandera, dan solusi dua negara. Namun, dukungan ini tak datang tanpa syarat. Hamas diminta menyerahkan kekuasaan dan melucuti senjata sebagai konsekuensi dari pengakuan atas negara Palestina. Simak selengkapnya dalam video berikut. 15 negara termasuk Finlandia, Kanada, Australia, dan sejumlah negara Eropa telah menandatangani deklarasi bersama yang dipimpin Perancis. Deklarasi ini menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditawan Hamas, serta mendorong upaya internasional baru untuk mewujudkan solusi dua negara. Dalam pernyataan resmi Kemenlu Perancis pada Selasa 29 Juli 2025, para menteri luar negeri dari ke-15 negara menegaskan komitmen mereka terhadap solusi damai antara Israel dan Palestina. Israel dan Palestina dinilai sebagai dua negara demokratis harus hidup berdamai dalam batas yang diakui secara internasional. Mereka pun menekankan pentingnya penyatuan Gaza dan tepi barat di bawah otoritas Palestina. Selain itu, mereka juga menyambut komitmen yang disampaikan oleh Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, pada 10 Juni 2025. Komitmen itu meliputi mengutuk serangan 7 Oktober, menyerukan pembebasan sandera dan pelucutan senjata Hamas, berkomitmen untuk mengakhiri sistem pembayaran tahanan, berkomitmen untuk reformasi sekolah, berkomitmen untuk menyerukan pemilu dalam setahun, dan menerima prinsip negara Palestina yang didemilitarisasi. Di saat yang sama, mereka juga mendorong hubungan normal dengan Israel dan mengajak negara-negara untuk mendukung integrasi regional Israel. Deklarasi tersebut juga menegaskan komitmen untuk menyiapkan rancangan tata kelola Gaza setelah konflik. Sementara itu, Inggris akan mengakui negara Palestina secara resmi pada September 2025 jika Israel tidak menyetujui gencatan senjata dan memenuhi sejumlah syarat. Pernyataan ini disampaikan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Selasa 29 Juli 2025. I can confirm the UK will recognize the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. Starmer menegaskan Inggris perlu mengambil peran aktif dalam menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza dan mendorong perdamaian jangka panjang. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk kontribusi Inggris pada proses perdamaian, terutama ketika solusi dua negara berada dalam ancaman serius. Ia menambahkan keputusan Inggris untuk mengakui Palestina akan dilakukan secara independen dan tidak bisa diganggu oleh pihak luar. Pengumuman Inggris untuk mengakui negara Palestina langsung mendapat penolakan keras dari Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menilai langkah tersebut adalah penghargaan bagi terorisme dan bukan langkah menuju perdamaian. Ia juga menyebut kebijakan Inggris itu sebagai upaya untuk menenangkan Hamas. Netanyahu pun memperingatkan pendirian negara yang disebutnya jihadis di perbatasan Israel akan menjadi ancaman bagi Inggris di masa depan. Kebijakan menenangkan teroris dianggap sudah berkali-kali gagal dan langkah Starmer dinilai akan mengalami nasib yang sama. Senada, Forum Sandera dan Keluarga Hilang di Israel mengecam pengakuan negara Palestina di tengah situasi penyanderaan. Mereka menilai upaya perdamaian seharusnya dimulai dari pembebasan sandera, bukan deklarasi pengakuan negara Palestina. Respons Hamas soal tuntutan pelucutan senjata dan pengakuan negara Palestina telah berkali-kali disampaikan secara tegas, baik pada April 2025 maupun saat ini. Pada April 2025, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri menyatakan usulan gencatan senjata yang diterima adalah usulan Israel dan untuk pertama kalinya memuat tuntutan pelucutan senjata Hamas sebagai bagian dari fase kedua perjanjian. Ia menegaskan pelucutan senjata merupakan garis batas yang sama sekali tidak dapat diterima oleh kelompoknya. Abu Zuhri mengatakan Hamas siap membebaskan semua sandera Israel sekaligus dengan syarat dilakukannya penghentian perang dan penarikan pasukan Israel dari jalur Gaza.
Memasuki Agustus 2025, Hamas kembali merilis pernyataan resmi terkait dukungan terhadap solusi dua negara. Hamas memang menyambut baik setiap upaya internasional yang mendukung rakyat Palestina dan hak-hak sah mereka. Namun, mereka menegaskan tidak akan ada kemajuan apapun selama Israel masih melanjutkan perang di Gaza. Menurut Hamas, serangan Israel merupakan kejahatan genosida dan upaya kelaparan yang terorganisir terhadap warga sipil. Hamas menyatakan siap untuk mengakhiri perang dan membebaskan sandera Israel asalkan ada perjanjian gencatan senjata yang jelas. Perjanjian itu harus mencantumkan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, pembukaan jalur penyeberangan untuk bantuan kemanusiaan, dan dimulainya rekonstruksi wilayah yang hancur. Hamas juga menegaskan harus ada proses politik yang jelas untuk mengakhiri penjajahan dan membuka jalan bagi terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dari April hingga Agustus 2025, posisi Hamas terhadap syarat pelucutan senjata tetap konsisten. Mereka menolaknya secara tegas, namun di saat bersamaan membuka diri pada upaya-upaya internasional untuk gencatan senjata dan pengakuan Palestina. Tantangan terbesarnya adalah memadukan dukungan internasional untuk negara Palestina dengan tekanan agar Hamas menyerahkan kekuasaan tanpa memicu konflik internal atau kekerasan lebih lanjut di Palestina. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.